Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita membahas bab 3 yaitu bentuk aljabar. Langsung saja kita masuk ke definisi, yaitu dari bentuk aljabar yaitu suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Berarti intinya dalam bentuk aljabar ini nanti ada angka dan ada huruf. Langsung ke contoh bentuk aljabar yang pertama. Jadi intinya tadi ada angka dan ada huruf. Contoh yang pertama berarti ada 2x plus 6y. Nah, ini juga merupakan contoh bentuk aljabar. Yang kedua ada 3x kuadrat plus x. Ini juga contoh bentuk aljabar. Jadi untuk hurufnya itu tidak mesti x atau y, berarti terserah. Yang ketiga ada 10xy min 2y. Dan yang keempat ada misalkan 4a plus 3b dikurangi 10. Nah, ini merupakan contoh-contoh bentuk aljabar. Masuk ke submateri selanjutnya, yaitu istilah-istilah yang ada dalam bentuk aljabar. Istilah-istilah yang ada dalam bentuk aljabar itu ada 4. Yang pertama ada suku, yang kedua ada koefisien, yang ketiga ada variabel, dan yang keempat ada konstanta. Kita bahas satu persatu pengertiannya dulu. Yang pertama ada suku. Suku adalah suatu yang dipisahkan oleh jumlah atau selisih. Berarti setiap suku itu dipisahkan oleh plus atau min. Yang kedua ada koefisien. Koefisien yaitu faktor konstanta dari suatu suku. Istilah gampangnya, koefisien itu adalah angka. Berarti koefisien dalam suatu aljabar yaitu adalah angka. Yang ketiga variabel. Variabel yaitu pengganti bilangan yang belum diketahui. Nah, kalau koefisien tadi angka, variabel itu adalah huruf. Dan yang terakhir ada konstanta. Konstanta yaitu suku yang berupa bilangan saja. Berarti suku yang tidak ada hurufnya, berarti hanya berupa bilangan saja. Langsung saja ke contoh, kita nanti menyebutkan suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Misalkan ada bentuk aljabar 6xy ditambah 10y dikurangi x ditambah 15. Nah ini ya, ini nanti disuruh menyebutkan suku, koefisien, terus variabel, dan yang terakhir adalah konstanta. Langsung saja kita cari sukunya. Tadi suku itu istilahnya dipisahkan oleh jumlah atau selisih. Berarti sukunya itu kan di sini ada jumlah, ada selisih. Ada berapa ini? 1, 2, 3. Berarti yang dipisahkan oleh jumlah atau selisih berarti 1, 2, 3, 4. Ya. Berarti di sini ada 4 suku. Apa saja? 6xy itu yang pertama. Terus yang kedua ada 10y. Yang ketiga ada, nah di sini ada min, berarti harus disertakan ya, berarti sukunya negatif x. Dan yang terakhir itu adalah 15. Berarti dalam bentuk aljabar ini ada 4 suku, yaitu 6xy, karena plus gak perlu dituliskan ya, berarti 10y, terus min x, dan 15. Yang kedua ada koefisien. Tadi koefisien itu adalah angka dalam suku, ya kan? Angka konstanta dari suatu suku. Berarti angkanya saja. Di sini kan ada sukunya kan ada 4, ya kan?
berarti kita lihat, kita tulis dalam koefisien itu adalah angkanya saja, berarti koefisiennya adalah 6, terus ini plus 10. Nah di sini kan ada min x itu ada artinya itu adalah negatif 1x ya, berarti ini juga koefisien ya, berarti min 1. Kalau x berarti koefisien adalah 1 ya. Terus 15 ini tidak termasuk koefisien, karena apa? Karena ini tidak memiliki variabel ya. Terus yang ketiga ada variabel. Variabel tadi huruf, berarti hurufnya saja. Berarti x, y, terus apa? X. Kenapa tidak ditulis min x lah? Min itu adalah miliknya koefisien, berarti min 1. Kalau nulis huruf atau variabel itu cukup x saja, berarti tidak ada variabel negatif. Terus yang terakhir ada konstanta. Konstanta itu suku yang berupa bilangan saja, berarti di sini yang bilangan saja apa? Ini 15. Ini merupakan istilah dari suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Untuk submateri selanjutnya ada suku sejenis dan suku tidak sejenis. Langsung saja ke definisi. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel sama dan pangkat variabel juga sama. Berarti setiap suku yang variabel atau hurufnya sama dan pangkat variabelnya sama itu dinamakan suku yang sejenis. Langsung ke contoh soal, nanti kita menentukan mana saja yang suku sejenis dan suku yang bukan sejenis. Ada 10 soal ya. Contoh 2A dan 10A. Berarti untuk menentukan suku sejenis atau bukan itu kita lihat hurufnya saja dan pangkat hurufnya. Di sini ada A, ada A. Berarti sama kan? Berarti ini suku yang sejenis. Berarti nomor 1 itu suku yang sejenis. Yang nomor 2 ada 10x dan x. Nah, di sini kan meskipun tidak ada angkanya 1x ini, tapi hurufnya, pangkat hurufnya juga sama. Berarti ini termasuk suku yang sejenis. Berarti kita lihat hurufnya saja. Yang ketiga ada 2x kuadrat dan 2x. Di sini meskipun variabelnya sama-sama x ya kan, tetapi pangkatnya tidak sama. Di sini pangkat 2, di sini tidak ada pangkat atau pangkat 1. Berarti nomor 3 ini tidak sejenis ya kan. Berarti dilihat huruf dan pangkat. Nomor 4 x, y dan x. Lah ini kan beda. Di sini ada y, di sini tidak ada. Berarti ini tidak sejenis. Yang kelima ada min x kuadrat dan 2x kuadrat. Meskipun di sini negatif, di sini positif, tapi kita lihat dulu x itu sama-sama x kan, terus sama-sama kuadrat juga, berarti ini sejenis. Yang keenam ada 2AB dan 2A. Meskipun ada A, tapi yang depan itu B dan yang belakang itu tidak memiliki B. Berarti karena tidak sama kan? Berarti ini tidak sejenis. Yang ketujuh ada 2AB dan B. Nah, sama halnya yang nomor 6 tadi. Ada B, di sini tidak ada A. Berarti ini juga tidak sejenis. Yang ke-8 ada 4xy dan 4yx lah. Kita lihat dulu, meskipun di sini ada sama-sama memiliki x tetap dan sama-sama memiliki y, tetapi bentuknya kan berbeda lah. Ini termasuk juga suku yang sejenis karena perkalian itu bersifatnya adalah komutatif. Berarti xy sama yx itu sama, berarti sejenis. Yang ke-9 ada x kuadrat y dan 2xy kuadrat. Kita lihat dulu, di sini variabelnya ada x sama y, tetapi pangkatnya kita lihat di sini x-nya pangkat 2, di sini x-nya pangkat 1, di sini x-nya pangkat 1, di sini y-nya pangkat 2. Berarti ini tidak sejenis.
sejenis karena pangkatnya tidak sama. Berarti kalau di sini x kuadrat, ini juga x kuadrat. Yang terakhir ada 5x kuadrat y dan min 10y x kuadrat. Sama-sama memiliki x kuadrat, iya kan? Terus sama-sama juga memiliki y. Berarti ini sejenis. Sekian materi dari Pak Amar. Semoga materi hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.